kasih Pak Pendeta Pardosi. Baik, hamba Tuhan, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus, anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa pertolongan-Mu Tuhan. Dan sungguh luar biasa ya Tuhan, kemurahan hati-Mu di dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan di dalam tim doa Panti Asuhan Bersinar ini Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, tidak henti-hentinya kami mendoakan terus untuk Bapak Insinyur Sabah Manurung yang saat ini sedang berada di daerah Yerusalem atau di daerah Timur Tengah sana. Kami doakan ya Tuhan perjalanannya dan semuanya dinikmati dan kembali ke Jakarta tidak kekurangan suatu apapun dalam berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, kami ingin menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk terus menguatkan, meneguhkan kami untuk melihat pengharapan yang begitu besar itu di dalam Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang hadir secara onsite pada saat ini maupun yang ada di live streaming Facebook. Tuhan yang memberkati, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya memang di mana-mana berkhotbah selalu tidak lupa menyertakan live streaming saya sedapat mungkin karena saudara-saudara kita juga di luar sana diberkati Tuhan semuanya. Amin. Dan supaya juga ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu bisa didengar semuanya, bisa dievaluasi atau bisa juga artinya harus bisa dipertanggungjawabkan ya, karena firman Tuhan itu tidak bisa main-main tapi haruslah sungguh-sungguh apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya itu yang harus kita sampaikan. Dan tentu kita minta selalu bimbingan daripada Roh Kudus dan doa-doa kita semua supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh membukakan kepada kita hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Dan kita bersyukur untuk itu karena Tuhan sangat baik pada kita semua. Kita diberikan kesehatan dan banyak berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tim doa Panti Asuhan Bersinar, saya menggunakan waktu yang tidak terlalu panjang untuk menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 1. Ya, diberkatilah kita semuanya. Amin. Ya, dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Tidak semuanya yang akan kita bahas di sini, tapi bagian yang terutama saja berkaitan dengan tema yang saya bawakan hari ini, persekutuan yang benar. Ya, saya akan membaca dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil.
Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, seperti saya sampaikan tadi, topik yang saya bawakan di sini adalah persekutuan kita yang benar. Dan kalau di perikop ini, Lembaga Alkitab membuat judulnya adalah ucapan syukur dan doa. Puji Tuhan. Nah, di sini dikatakan ucapan syukur dan doa. Tentu semua orang pasti senang mengucap syukur, ya. Dan itu adalah merupakan satu kesadaran daripada orang yang merasakan bagaimana kebaikan Tuhan kepadanya, ya. Dan macam-macam alasan orang kenapa dia harus mengucap syukur. Tetapi kita mau melihat di sini ada satu yang istimewa, dasar bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang ditegaskan oleh Rasul Kristus, Rasul bangsa lain, Rasul kita, yaitu Rasul Paulus. Ya, sebelumnya kalau kita lihat di ayat 1 ini sangat menarik karena kita juga harus perlu tahu firman Tuhan itu kalau disampaikan oleh penulisnya yang pertama itu menerima orang-orang apa mereka, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah kita sama dengan mereka atau beda gitu, ya. Yang pertama, di ayat pertama, dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dan dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi kita perhatikan di situ apa yang dikatakan firman Tuhan. Paulus menulis yang bersama-sama dengan Timotius waktu itu, ya. Kemudian dikatakan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di kota Filipi. Orang-orang kudus ini sangat penting untuk kita mengerti bahwa Paulus tidak pernah menyebut orang yang percaya yang sudah menerima Injil kasih karunia Allah. Dia tidak pernah menyebut mereka adalah orang-orang berdosa. Ya, kalau kita baca dari Roma, kemudian di Korintus, kemudian di Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dia selalu menyebut mereka orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus? Karena darah Yesus telah menguduskan kita, ya, yang tertumpah di Bukit Kalvari. Bukan karena kita sudah berbuat baik sedemikian rupa, tidak. Ya kan? Kita juga berbuat baik, tapi tidak bisa itu jadi dasar bahwa kita ini menjadi orang kudusnya Tuhan, tidak bisa. Darah Yesuslah yang menjadi dasar bagi kita sehingga kita disebut orang kudus. Artinya sudah dipilih di dalam Kristus. Makanya penting sekali orang percaya pada Yesus. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi orang kudus. Karena di dalam Yesus tidak ada dosa. Ya, kalau kita bilang kita adalah orang-orang yang di dalam Yesus, tidak mungkin dong kita orang berdosa. Masa bisa orang berdosa di dalam Yesus? Makanya kita dikuduskan oleh darah Yesus sehingga kita mengerti siapa kita di dalam Dia, di dalam Yesus. Oh iya, berarti saya sadar sekarang bahwa saya juga adalah orang kudusnya Tuhan, tapi bukan karena kebaikan saya, tapi karena Yesus yang mencurahkan darahnya menyucikan saya dari segala dosa saya. Nah, itu sangat luar biasa, ya. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan menjemput kita, itu pasti orang-orang kuduslah yang dibawa, bukan? Kalau dibawa orang berdosa juga berarti semua dong manusia ini dibawa, karena semua manusia sudah berdosa, kan? Nah, pastilah orang-orang kudus, yaitu orang yang percaya pada Yesus Kristus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni segala dosa kita. Nah, kemudian dilanjutkan di situ, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Mengucap syukur setiap kali mengingat jemaat kudus ini. Paulus pada waktu itu sedang berada di dalam penjara. Luar biasa, ya. Biasanya kalau dalam penjara itu kan betapa beratnya beban orang, ya. Ya beratlah, kan gitu, ya. Karena diisolasi, tidak bisa bebas dan tidak bisa, ya sepertinya
itu adalah orang gagal, dianggap begitu ya, orang yang di penjara itu kan. Ya, tapi Paulus tidak begitu. Tetap dia menyemangati orang-orang yang di luar. Luar biasa, berarti dia lebih daripada orang yang di luar di dalam hal mengerti bagaimana kasih karunia Tuhan kepadanya ya. Sehingga dikatakan, aku mengucap syukur kepadamu setiap kali aku mengingat kamu. Bukan kadang-kadang ya kan, ya, tapi setiap kali begitu ya. Ada suatu kontinuitas yang memang dia rasakan di situ, kemampuan untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa ya. Dalam penjara lagi ya. Dan bahkan tapi banyak orang yang artinya bebas hidupnya tapi belum tentu dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini yang membedakan ya. Kenapa demikian? Karena kita lihat di situ di ayat 4 dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena, ini alasannya, persekutuanmu dalam berita Injil ya, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Luar biasa. Persekutuan ini kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan fellowship. Ya, fellow itu adalah pengikut, sekumpulan sekelompok begitu ya, yang berada di suatu tempat. Ship itu adalah kapal besar gitu. Jadi orang-orang yang sudah berada di dalam satu tadi ibu kita bercerita tentang anak yang sudah berangkat berlayar ya. Nah, jadi orang yang sudah di dalam itu udah pasti satu tujuan. Tidak mungkin yang satu bilang, enggak, aku mau ke kanan, aku mau ke kiri. Atau seperti di halte bus misalnya, turun bang, kan tidak bisa, ya kan? Pokoknya itu udah satu tujuan saja. Setiap orang sudah masuk di situ, berarti satu tujuan, kemana? Kan begitu ya. Itu fellowship. Nah, jadi ini berarti kita di dalam Kristus Yesus itu sudah punya satu tujuan. Kan begitu ya. Dan tujuannya pasti. Tidak mungkin orang masuk ke dalam satu kapal, kemudian ditanya misalnya nahkodanya, Pak kita mau kemana? Saya belum tahu nih kemana nih katanya. Gawat nih, keluar lagi kita kan. Nggak bakalan mau kita. Dan sama seperti itu juga tujuan kita di dalam Kristus itu sudah jelas. Amin. Ya, amin. Karena apa? Kalau kita baca di pasal 3:20 dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Sudah jelas itu ya kan? Bukan mudah-mudahan lagi, tapi pasti. Amin. Nah, sehingga di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ini sangat penting. Karena banyak saat ini orang yang tidak mengerti tentang Injil itu apa. Begitu ya. Kalau orang bagi-bagi sembako, dipikirnya itu sudah memberitakan Injil dia. Ya memang betul. Tetapi Injil yang dimaksud Rasul Paulus itu adalah suatu perbuatan baik yang membuat orang lain mengerti kasih Tuhan kan. Tetapi Injil itu secara khusus di sini yang dimaksud adalah Injil yang menyelamatkan. Amin. Itu maksudnya. Harus sampai ke situ. Ya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah merupakan jembatan agar orang lain mau mendengar. Tetapi Injil di sini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, mari kita lihat dulu di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Ya, saya akan langsung membacakan saja kepada kita. Ya, boleh yang mau mencatat ayatnya boleh dicatat kemudian dibaca lagi di dalam di kesempatan lain secara pribadi ya. Supaya waktu kita bisa kita gunakan dengan baik. Titus pasal 3 ayatnya yang ke-5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini penting. Kenapa penting ditegaskan bahwa ini adalah Injil? Karena saat ini ya banyak orang yang memberitakan bahwa orang supaya diselamatkan itu harus dengan iman ditambah dengan perbuatan baik. Tidak ada dikatakan di sini dengan iman ditambah dengan perbuatan baik. Enggak ada. Ya kan? Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan itu adalah sebuah kata penyangkalan. Menyangkal apa? Bukan perbuatan yang menjadi dasar kita untuk diselamatkan. Ya kan? Kalau misalnya orang memberitakan, kamu diselamatkan dengan iman tambah dengan perbuatan baik, itu bukan Injil yang sebenarnya. Ya kan? Itu Injil buatan manusia namanya. Dan tidak ada orang yang diselamatkan dengan percaya yang begitu, karena ada juga Injil yang sesat, ada juga Injil yang mengkelirukan, Injil palsu namanya. Nah, kalau ini Injil yang benar.
bahwa pada waktu itu Yesus menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan yang dikerjakan oleh manusia, bukan yang dikerjakan oleh hamba Tuhan, bukan yang dikerjakan oleh gereja, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat lagi di dalam Timotius ya. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9. Nah, kita masih mengklarifikasi tentang isi daripada Injil itu sendiri apa gitu ya kan, supaya lebih mudah kita memahaminya. Yang dimaksud Rasul Paulus tadi, kenapa dia mengucap syukur dan selalu bersukacita ketika dia mengingat jemaat di Filipi itu. Ayat 9, surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 9. Saya baca ya. Dialah yang menyelamatkan kita. Sebenarnya di sini harus ada kata telah, karena ini adalah bentuk kalimat past. Ya. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, ya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum kita ada, sudah ada maksud Tuhan bahwa kita diselamatkan melalui kasih karunia-Nya. Amin. Melalui iman kepada kasih karunia-Nya. Itu sudah merupakan rencana Tuhan sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kita lahir. Ya kan, sebelum kita berbuat. Jangankan sebelum kita berbuat, sebelum kita lahir itu sudah merupakan rencana Allah di dalam Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kristus itu ada penebusan atas segala dosa kita. Ya, nah sehingga dikatakan di sini pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan dengan panggilan berdosa. Ya kan? Tadi kan sudah disebutkan Paulus mengatakan kepada jemaat kudus di Filipi. Jadi dengan panggilan kudus kita dipanggil. Panggilan kudus yang mana? Bukan panggilan kudus yang kita lakukan, kan sudah dibilang di situ, bukan karena perbuatan kita. Tapi panggilan kudus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang sempurna itu. Amin. Yang sempurna itu. Kalau perbuatan baik kita tidak bakalan sempurna Bapak Ibu sekalian. Sehingga itu tidak bisa menjadi dasar bagi kita untuk beroleh keselamatan. Ya. Nah, maka tidak heran lagi kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Inilah penegasan daripada Rasul Paulus tentang bagaimana Injil itu dimengerti dengan mudah oleh setiap orang, bahkan oleh anak kecil juga. Dia bisa mengerti Injil dan dia memperoleh keselamatan hidup yang kekal itu. Di mana dikatakan? Efesus 2, 8 dan 9. Dikatakan di situ apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah Injil Bapak Ibu sekalian. Jadi Injil itu adalah berita, ya, berita tentang kasih karunia Allah, tentang salib Kristus Yesus yang sudah mati membayar semua dosa-dosa kita. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, dia bukan menanggung seperti korban yang dilakukan oleh para imam zaman dulu. Setiap kali dia mengorbankan domba, disitulah dosanya dihapus. Kemudian dikorbankan lagi domba, disitu dosanya dihapus berkali-kali. Itu kan hanya simbolik saja kan, untuk menunjuk kepada Yesuslah anak domba Allah yang menyelesaikan semuanya. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib, "Tetelestai." Sudah selesai, sudah sempurna. Apanya yang selesai? Pekerjaan penebusan itu sudah clear, ya. Tidak perlu ditambahin lagi dan tidak bisa dikurangi. Karena apa? Karena pekerjaan Yesus itu, darahnya itu tidak bercacat. Mulai dari kandungan Maria sampai dia lahir, sampai dia melayani, menghadapi cobaan, sampai dia di atas kayu salib, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak berdosa. Ya, sehingga setiap orang yang percaya pada penebusan yang dilakukannya itu menjadi tidak berdosa di mata Allah. Kan begitu, menjadi tidak berdosa karena dibenarkan, jadi benar. Tadinya sih nggak benar. Kalau lihat dari perbuatan manusia itu nggak benar, tapi dibenarkan. Berarti hasilnya apa? Jadi benar. Dikuduskan, hasilnya jadi kudus. Kan begitu. Itulah posisi kita di hadapan Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Itulah Injil. Ya kan? Jadi ketika kita berbicara tentang Injil itu tidak boleh kita menyampaikan seperti rumit begitu ya.
Kemudian kita harus berusaha sungguh-sungguh setia, apalagi kita langsung khawatir orang tidak setia kalau dia percaya kepada kasih karunia. Kenapa kita khawatir? Karena kasih karunia itu juga cukup memberikan kekuatan bagi setiap orang untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah sesudah dia menerimanya. Amin. Ya. Nah, di sini saya membawa kita untuk melihat di dalam Roma pasal 5, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita kasih-Nya yang sangat luar biasa dan memberikan kepada kita garansi yang kekal, bukan garansi yang sementara, ya, garansi yang sifatnya permanen, bukan kadang-kadang ya kan naik turun, tidak begitu. Itu di dunia ini kita berjanji kepada orang bisa begitu. Karena apa? Karena kita kan bukan maha kuasa. Ada juga hal-hal situasi yang bisa mengubah suatu janji atau suatu keadaan. Tapi kalau Tuhan, apa yang bisa mengubah keputusan Tuhan? Tidak ada yang bisa, kan? Nah, Roma 5 ayatnya yang ke 8, saya akan membaca. 8 dan 9, 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana caranya? Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya, ketika kita masih berdosa. Berarti ini time pass dulu. Ya kan kita sudah bukan orang berdosa lagi. Kita sudah menjadi orang benar. Kita sudah menjadi orang kudus. Nah, ini dulu karena Kristus mati dulu. Ya kan, bukan sekarang dia mati, bukan tiap hari dia mati. Ada perayaan atau memperingati kematian Yesus Kristus, ya kan, Paskah dan sebagainya, kan itu peringatan. Bukan lagi Yesus mati pada saat hari Jumat itu dan bangkit pada hari Minggu, tidak, itu hanya sebuah memorial, ya kan, karena perintah Tuhan seperti itu. Nah, jadi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa dulu. 9, lebih-lebih karena kita sekarang time present, ya kan, sekarang ya. Jadi kita melihat sekarang, jangan lihat yang dulu. Kalau yang dulu memang begitu, kan nggak layak, ya kan. Tapi setelah Kristus mati, disalibkan, menggantikan kita, membayar semua dosa kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, bukan belum, telah. Ini adalah peristiwa kasih Tuhan yang sudah diberikan dari masa yang lampau kepada kita sekarang ini, ya. Telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi bukan mudah-mudahan, ya kan? Masih banyak orang beragama Kristen sekarang ini, ya mudah-mudahan. Lah kenapa mudah-mudahan? Ada insya Allah ya. Ya, oke, baik. Masih banyak yang orang beragama Kristen bilang mudah-mudahan gitu ya. Kalau orang Batak bilang sayang dia emak gitu ya kan. Loh, kenapa begitu? Ya kan? Kenapa mudah-mudahan? Karena apa? Kalau mudah-mudahan itu berarti belum ada kasih Tuhan yang sudah benar-benar menjamin gitu kan. Itu kan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, ini kan sudah. Nah, tapi kalau kita mau telusuri sedikit barangkali mungkin karena banyak yang belum begitu paham ya, sehingga kembali seperti saya katakan tadi, karena dia mendengar untuk selamat ke surga itu harus dengan iman ditambah dengan berbuat baik. Jadi dia lihat perbuatannya, makanya dia bilang ya mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan Pak, Ibu? Ya tergantung perbuatan orang lah. Loh, kenapa bisa begitu? Ya kan? Nah, karena itu Injil yang dia dengar, Injil yang salah gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan di sini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ini yang sangat luar biasa. Ya, amin. Sehingga di ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Nah, ini penting, oleh hidup Yesus. Yang mana? Oleh hidup Yesus ketika di bumi, itu hidup yang sementara. Karena apa? Dia mati. Betul? Bukan hidup itu yang maksudnya, yang dimaksud di sini hidup kita yang menyelamatkan kita. Hidup kebangkitannya, karena itu tidak akan bisa mati lagi, karena itu sudah merupakan kuasa yang menetap daripada Tuhan itu sendiri, sehingga hidupnya itu hidup kekal namanya, di-share, dibagikan kepada setiap orang yang percaya. Makanya kita punya hidup yang kekal. Amin. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus ketika kita percaya. Roh Kudus yang membawa itu melalui iman pada firman-Nya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 sebagai jaminan, garansi. Jadi sudah ada garansi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya.
Jangan selalu berkata lagi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah. Tidak ada yang mudah-mudahan. Dan itu yang membedakan kita sebagai orang Kristen daripada agama yang lain. Bukan mengatakan agama yang lain itu jelek, tapi kita kan harus tahu apa sih bedanya mengikuti Yesus dan tidak. Ya kan? Karena itu merupakan keputusan setiap orang. Pilihan setiap orang harus bisa tentukan pilihannya. Karena apa? Hanya di sini di dunia ini. Kalau udah selesai tamat dari dunia ini, nggak ada lagi waktu, ya kan? Seperti orang kaya itu kan, yang dengan Lazarus itu, udah mati dia, kemudian dia menderita dalam api katanya. Lalu dia bilang apa? Tolonglah suruh Lazarus untuk mengingatkan saudara-saudaraku, masih ada 5 orang lagi supaya tidak masuk pada perapian ini. Ya udah, tidak bisa, ya kan? Ya, Abraham bilang, oh di situ ada firman Tuhan. Kan begitu. Artinya percaya itu sekarang yang dibutuhkan untuk orang memperoleh hidup yang kekal itu. Maka kembali tadi kita kepada Filipi pasal 1 tadi. Maka Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Luar biasa, amin. Jadi kita harus yakin bahwa Injil kasih karunia Tuhan ini, berita kabar baik yang dalam Kristus ini akan membawa kita sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu kan pengharapan kita yang paling tertinggi kan? Ya kan begitu. Kenapa kita tekun sekarang melaksanakan pelayanan kita, menghadapi tantangan, mendoakan anak terus, ya kan, bersabar dan sebagainya. Ya kan? Karena apa? Karena kita punya pengharapan bahwa semuanya akhirnya ini adalah sukacita yang penuh ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat ini memang kita sudah diberikan persekot. Persekot apa? Kita sudah merasakan sukacita itu oleh Roh Kudus karena kita percaya pada firman Tuhan kan? Maka kita lakukan dengan tekun. Ya, sekali lagi kita bertekun setia bukan supaya kita diselamatkan. Ya, karena kita sudah beroleh keselamatan itu dan itu tidak ada yang bisa ganggu gugat, ya kan? Ya, karena Roh Kudus yang menjaminnya. Nah itu, maka Paulus katakan, aku persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama diselamatkan sampai pada sekarang ini, kata Paulus. Sampai kapan? Ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Siapa yang bisa mengerjakan itu di dalam kita kalau bukan karena pekerjaan Tuhan? Ya kan, tidak bisa kita, perbuatan kita membawa kita nanti akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Kita ini punya banyak kelemahan. Bahkan kita juga masih bisa berbuat dosa. Ya kan? Dan Tuhan menginginkan jangan kita melakukan hal yang yang menyakiti hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Rugi. Ya kan, rugi kehilangan sukacita, damai sejahtera, ya kan, hidup susah, pikiran susah, stres dan lain sebagainya. Ya, walaupun tetap Tuhan kasih karunia-Nya dikaruniakan kepada kita, tapi kita kan tidak mau rugi juga kan di dalam mengiring Tuhan. Kita juga mau jadi saksi bagi semua orang saat ini. Maka kita perlu taat kepada firman-Nya untuk kita beroleh hikmat dari Tuhan di dalam setiap keputusan kita itu tidak menyakiti hati Tuhan tapi menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah maka saya sedikit lagi akan menambahkan lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 ini sebagai penutup di dalam renungan kita ini. 2 Korintus pasal 12 saya akan membacakan untuk kita. Ya, ayat 7 saya akan membaca sampai ayatnya yang ke 10. Dikatakan di sini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang
dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu, luar biasa ya. Siapa sih orang yang bercita-cita seperti ini? Ya kan? Paulus bilang, aku lebih senang rela dalam kelemahan, dalam siksaan dan sebagainya, dalam kesukaran. Wah, nggak ada sepertinya orang pendeta sekarang ini yang pendeta-pendeta terkenal. Saya belum pernah dengar mereka mengatakan, aku terlebih suka di dalam penderitaan, ya kan? Walaupun tidak naik mobil Fortuner, saya senang. Nggak mungkin. Pasti mereka bilang apa? Bagaimana supaya ada peningkatan terus, ya kan? Berkat-berkat Tuhan melimpah. Itu adalah tandanya hamba Tuhan sukses gitu, ya kan? Wah, banyaklah yang kecewa kan? Karena apa? Enggak sampai segitu soalnya, ya kan? Paulus tidak bilang begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat di sini bahwa meskipun Paulus itu menderita secara fisik, berapa kali dia berdoa? 3 kali dia berdoa. Orang yang sakit pasti minta kesembuhan lah. Tapi apakah Tuhan selalu akan menjawab begitu? Belum tentu. Tergantung kasih karunia Tuhan, ya kan? Saya juga sangat bersyukur, pernah sakit saya dan berat sekali penyakit yang saya alami, ya kan, sampai operasi, dan pernah juga selama sebulan. Ya, Bapak Ibu juga mendoakan saya. Saya bersyukur Tuhan menyembuhkan, Pak. Terima kasih Tuhan. Tapi tidak bisa itu saya jadikan sebagai alasan bahwa pasti sakit saya selalu disembuhkan Tuhan. Belum tentu, tergantung kasih karunia Tuhan. Tetapi di sini kita lihat bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu sempurna bagi kita. Itu tidak bisa menggagalkan apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Memang kita masih hidup di dunia yang rusak, ya kan? Dunia yang hancur, dunia yang jauh dari Tuhan. Itulah tantangan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Tapi apakah dunia ini akan memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak. Tidak ada kuasa maut dan kuasa kegelapan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bersyukur kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Mari kita senantiasa berdoa dan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya, kita berdoa, Tuhan jauhkanlah cobaan ini daripadaku. Ya, tapi jangan kehendakku, tetapi apa? Kehendakmu lah yang jadi. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan juga menggunakan situasi-situasi sulit itu mengajar kita. Untuk akhirnya kita jadi mengerti, oh iya ya, untuk ini melatih ketabahan saya, kesabaran saya. Sebagai bukti kasih karunia Tuhan itu tidak sia-sia di dalam diriku. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk menutup renungan kita. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi berkat besar bagi kita semua. Tetap bersemangat memuliakan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Tim doa bersinar di sini Tuhan selalu menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa, karena tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa melihat bagaimana kemuliaan-Mu bekerja di dalam hidup kami semua. Tapi kami percaya karena ada firman-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan, dan kami rindu agar pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu bisa disampaikan kepada semua orang dan menjadi berkat, kekuatan, harapan yang besar, dan keyakinan yang kuat dalam setiap orang untuk menghadapi hidup ini, bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Ada kepastian keselamatan hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Pendeta Pardosi.